Pilih satu keahlian, habiskan waktu sebagian besar untuknya, dan pastikan tidak ada yang lain yang lebih mumpuni dalam bidang itu dibanding Anda. Hidup adalah pilihan. Maka segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi adalah hasil daripada pilihan kita. Hidup ini hanya sekali, sebentar, dan tidak akan terulang kembali. Hidup seperti apa yang akan kita pilih? Penonton yang budiman, kali ini kita akan review buku bagus yang berjudul Beyond the Inspiration by Felix Xiao. Tiap bab dalam buku ini penuh dengan ilustrasi sederhana dan mudah difahami. Tetapi agar tidak spoiler, maka kami akan membahasnya beberapa bab favorit. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Mungkin ini kata-kata yang sederhana sekali, sering sekali kita dengar ataupun membacanya. Namun, tidak banyak di antara kita yang benar-benar memahami lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, Anda bisa melihat gambaran dari permisalan seperti ini. Kira-kira apa pilihan-pilihan mereka di masa lalunya? Khairul Tanjung si anak singkong, founder dari CT Croft. Atta Halilintar, YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak se-Asia. Michael Jordan, pebasket tersukses sepanjang masa. Chef Arnold, chef papan atas Indonesia. Sekarang bagaimana dengan mereka? Apa pilihan-pilihan mereka di masa lalunya? Dari pilihan-pilihan mereka, kira-kira seperti apa masa depan mereka? Ingat, semuanya berpola, keberhasilan memiliki pola, kegagalan pun memiliki pola. Contohnya, seseorang yang memilih untuk memetik dan memainkan gitar di pinggir jalan, lalu meminta-minta kepada setiap pengguna jalan yang lewat, maka ia dinamakan dengan pengamen, dan akan dihargai sesuai dengan namanya, yaitu antara Rp1.000 sampai Rp5.000. Seseorang yang memilih untuk memetik dan memainkan gitar di atas panggung dan dipasarkan secara profesional, maka ia dinamakan dengan penyanyi, dan akan dihargai sesuai dengan namanya. Yang jelas penghargaannya tentu lebih besar daripada pengamen. Sekilas, seolah-olah aktivitasnya sama-sama memetik dan memainkan gitar, namun sebenarnya pilihan-pilihan yang dibuat secara akumulatif adalah berbeda. Today is yesterday, tomorrow is today. Apa yang kita lihat pada diri kita saat ini, bisa jadi sebagian besar adalah pilihan kita sendiri, lebih tepatnya akumulasi dari seluruh pilihan kita pada masa lalu. Posisi kita dalam pekerjaan kita sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu. Pendamping hidup kita adalah cerminan dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu. Mungkin, tabungan dan isi dompet kita saat ini pun bisa mewakili pilihan-pilihan yang kita buat semasa hidup di masa lalu. Semua skill kita pun adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu. Ketika kita melihat seseorang bisa membaca Al-Quran dengan mahir dan baik, itu mencerminkan akan usahanya yang keras dalam belajar membaca Al-Quran di masa lalu. Kita dapat mengetahuinya dan memastikannya walaupun kita tidak menyaksikannya. Begitupun ketika kita melihat seseorang memiliki tubuh yang atletis dan berotot, itu dapat dipastikan orang tersebut adalah seorang yang sering berolahraga dan fitness di masa lalunya, walaupun lagi-lagi kita tidak menyaksikannya secara langsung. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada seorang pun manusia yang layak untuk dianggap wah dan seolah mengawang-awang, tak mungkin bisa dikejar. Kebanyakan di antara manusia memandang hanya pada hasil akhir, tanpa memikirkan proses pilihan-pilihan apa saja yang telah dijalani untuk mencapai kondisi akhir tersebut. Satu pilihan, hal ini bisa disebut sebagai the power of focus. Fokus bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas yang memang dilakukan secara kontinu untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk menjadi seorang ahli bela diri, dibutuhkan banyak latihan yang akan membentuk repetisi, pengulangan, hingga menjadi sebuah gerakan otomatis untuk bertarung dalam pertandingan. Fokus bukan berarti harus menjadi robot bagi diri sendiri. Fokus pun dapat dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai pengalaman agar tercapai tujuan yang diinginkan. Setiap orang hanya bisa memilih satu pilihan di satu waktu, dan tidak akan pernah bisa memilih dua pilihan di waktu yang bersamaan. Dan inilah konsekuensinya di mana kita harus memilih hanya satu pilihan saja, dan inilah yang dinamakan fokus. Sebelum kita lanjut, jika Anda suka dengan tema video kami ini, dan ingin menonton lebih banyak lagi tentang review buku-buku bagus, silakan klik terlebih dahulu tombol subscribe dan klik loncengnya sebagai tanda support dengan channel ini. Kita harus mempunyai pilihan yang istimewa untuk masa depan kita. Mau jadi apakah kita?
Mau kemana kita, mau ngapain kita kelak, itu semua ada di tangan kita sendiri. Ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi PNS, mau jadi relawan, itu semua ada di tangan kita. Pilihan yang telah kita lakukan semua itu memiliki tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Jika kita memilih untuk menjadi pengusaha, maka pantaskan diri kita untuk menjadi pengusaha. Jika ingin jadi seorang seniman, maka pantaskan juga untuk menjadi seniman yang handal. Pantaskan diri dengan berusaha dan berdoa kepada Allah. Pilihan kita di masa lalu menentukan kita di hari ini, dan pilihan kita di hari ini menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Pernahkah kita berpikir seperti ini? Mengapa dia ahli dalam hal membuat karya tulis? Atau, mengapa hari ini aku belum bisa menguasai materi kuliah? Itu semua tidak bergantung pada bakat. Itu semua tergantung pada pilihan yang kita pilih. Pilihan yang kita ambil pada masa lalu akan membawa kita menuju aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tujuan kita. Misalnya, di masa lalu kita ingin menjadi seorang penulis. Secara tidak sadar kita akan memiliki aktivitas dan kebiasaan membuat tulisan secara kontinu. Pilihan menentukan keterampilan diri kita pada saat ini dan masa depan. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Apa yang kita lihat pada diri kita hari ini, dan apa yang kita lihat pada diri orang lain hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita dan mereka buat di masa lalu. Keadaan dan diri kita saat ini adalah hasil akumulatif dari seluruh hal yang telah kita pilih pada masa lalu. Diri kita pada masa mendatang ditentukan oleh apa yang kita pilih pada saat ini. Keadaan kita esok hari ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Keadaan kita pada tahun depan juga merupakan hasil akumulatif dari pilihan-pilihan yang kita buat dari hari ini sampai sehari sebelum tahun depan. Sama halnya dengan tempat akhirat kita yang akan ditentukan oleh semua pilihan yang kita buat sebelum datangnya ajal. Banyak orang yang tidak menyukai keadaannya yang sekarang. Mereka mengeluhkan kondisi ekonomi yang pas-pasan, keluarga yang berantakan dengan pasangan hidup dan anak-anak yang selalu menyusahkannya, keahliannya yang pas-pasan, jabatan yang tidak kunjung naik, dan keluhan lainnya. Namun, sayang sekali, mereka hanya membatasinya sampai pada keluhan, tanpa menyadari bahwa semua yang mereka keluhkan adalah hasil pilihan mereka sendiri. Keadaan hidup kita di masa depan akan ditentukan oleh apa saja yang kita pilih saat ini. Sekarang pun, sebenarnya kita sedang menulis kisah hidup kita sendiri di sebuah buku yang mempunyai judul dengan nama kita sendiri, dan saat ini pun kita sedang menuliskannya, setiap hari, lembar demi lembar. Terkadang kita melihat orang-orang yang tidak menyesuaikan pilihan hidupnya dengan yang dia inginkan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, sebuah slogan yang ngawur, yang tidak mungkin akan terjadi karena hidup adalah pilihan. Pilihan untuk hidup memanglah sering membuat kita bimbang. Pilihan yang akan membawa kita pada aktivitas tertentu yang kadang membuat kita capek, lelah, atau bahkan galau. Rasa lelah itu adalah bagian dari proses. Jika kita tidak mau bersusah payah untuk menggapai pilihan kita, maka kita akan rugi karena sudah menyia-nyiakan waktu untuk hal yang hanya berjalan setengah jalan. Artinya, selama mereka tetap mengeluh akan keadaannya dan tidak berubah dan melakukan pilihan yang berbeda, maka hidupnya sudah dapat diartikan tetap dalam keadaan yang sama. Ingat, bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Kita harus berubah. Untuk menonton video kami yang lain silahkan klik di sini, dan support kami dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih.